Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum syait, ananda yang solih. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan pembelajaran geografi. Baik, setelah penilaian tengah semester kemarin, kita akan lanjutkan materi kita, yakni tentang flora dan fauna. Kita tahu bahwa kita sebagai makhluk hidup di muka bumi itu tidak hidup sendiri. Artinya ada makhluk-makhluk lain yang hidup di permukaan bumi, yaitu salah satunya adalah flora dan fauna yang kita kenal dengan lapisan biosfer, ya, lapisan makhluk hidup. Perbedaannya dengan manusia itu dikenal dengan lapisan antroposfer, ya, lapisan manusia. Kemudian kalau hewan dan tumbuhan kita kenal dengan istilah biosfer. Nah, kemudian tentang flora dan fauna sendiri, kita belajar sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, di mana Allah telah menciptakan makhluk hidup di muka bumi ini sebagai salah satu unsur yang saling membutuhkan satu sama lain. Baik, di sini materi yang akan kita bahas pertama ini faktor sebaran flora dan fauna. Tidak semua makhluk hidup bisa tinggal di tempat yang sama. Untuk bisa hidup, maka tempat tersebut harus sesuai dengan kebutuhan, di mana tempat yang sesuai untuk makhluk hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor iklim. Artinya kita tahu bahwa persebaran setiap hewan dan tumbuhan itu tentunya berbeda. Kita tahu bahwa di Indonesia bagian barat itu berbeda dengan Indonesia bagian timur. Jenis-jenis hewannya pun berbeda. Nah, apa sih yang menyebabkan tentang perbedaan itu? Nah, ini yang akan kita bahas. Faktor yang mempengaruhi tentang persebaran hewan dan tumbuhan. Yang pertama ada faktor klimatik atau faktor iklim. Faktor iklim ini mempengaruhi kehidupan hewan dan tumbuhan, antara lain suhu, cahaya matahari, kelembaban udara, angin, dan curah hujan. Nah, di sini untuk suhu dan cahaya matahari, sumber panas bumi berasal dari matahari, di mana tinggi rendah intensitas penyinaran matahari tergantung pada sudut datang sinar matahari, letak lintang, jarak, atau lokasi daratan terhadap laut, ketinggian tempat, dan penutupan lahan oleh vegetasi. Nah, kemudian yang kedua adalah angin. Angin diartikan sebagai udara yang bergerak. Dalam proses alami yang terjadi di atmosfer, angin berfungsi sebagai alat transportasi yang memindahkan uap air dan kelembaban dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, kita tahu yang namanya hidrosfer itu tidak dapat terlepas dari siklus hidrologi, tidak dapat terlepas dari yang namanya angin. Ya, kemudian ada kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Kelembaban udara berpengaruh langsung terhadap kehidupan tumbuhan. Tidak semua tumbuhan membutuhkan kelembaban udara yang sama. Tentu, ya, di Indonesia bagian barat kan banyak sekali pohon-pohon yang memang tinggi dan berdaun lebar. Nah, di sini tentunya kelembaban udaranya lebih tinggi ketimbang di daerah padang rumput seperti di Indonesia bagian tengah. Itu tentunya memiliki kelembaban udara yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah curah hujan. Nah, di lingkungan daratan, sumber air yang utama untuk memenuhi kebutuhan organisme adalah hujan. Tumbuhan sangat tergantung pada curah hujan dan kelembaban udara untuk mengaruhi kebutuhan air. Intensitas curah hujan yang ada pada setiap wilayah akan menyebabkan pembentukan karakter bagi vegetasi di permukaan bumi. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, antara tumbuhan yang ada di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah itu berbeda. Indonesia bagian tengah itu kebanyakan adalah padang rumput, ya. Jadi yang namanya padang rumput tentunya pohon-pohon besarnya itu sangat sedikit. Kemudian yang kedua, selain tadi ada faktor iklim, kemudian faktor yang kedua adalah edafik atau faktor tanah. Tanah merupakan media utama bagi pertumbuhan berbagai jenis vegetasi. Sifat-sifat tanah seperti tingkat kegemburan, tekstur, kadar udara, kadar air, dan mineral sangat menentukan jenis tanaman yang tumbuh di tempat itu. Tentu ya, jenis-jenis tanah itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Seperti di Yogyakarta, di sana itu kan lebih banyak daerah kapurnya, di sana banyak tumbuh pohon jati. Berbeda dengan di Lampung gitu kan, di Lampung itu sangat terkenal dengan kopi. Karena apa? Ya, selain dari jenis tanahnya, kemudian iklim dan sebagainya, itu sangat berpengaruh, ya. Kemudian yang ketiga ada faktor fisiografis atau relief permukaan bumi. Ya, di sini ada tinggi rendahnya permukaan bumi. Faktor fisiografis meliputi tinggi rendahnya permukaan bumi dan bentuk lahan, di mana tinggi rendahnya suatu tempat mengaruhi angin dan suhu udara yang ada. Ya, dalam salah satu teori dijelaskan bahwa pertumbuhan tanaman itu sesuai dengan ketinggian tempat.
Artinya apa? Padi itu biasanya dia akan sangat subur di daerah yang memang penyinaran mataharinya itu sangat cukup gitu kan. Artinya dia akan sulit untuk bisa berkembang dengan baik kalau berada di daerah yang kelembabannya itu sangat tinggi. Maka nggak heran kalau persawahan itu kebanyakan di daerah-daerah yang panas itu lebih subur ketimbang daerah-daerah yang sangat dingin. Kemudian semakin tinggi lagi gitu kan, itu akan ada perbedaan tanaman seperti kelapa. Di daerah pantai itu sangat cocok sekali ditumbuhi dengan tanaman kelapa, tapi berbeda dengan di daerah pegunungan. Walaupun di pegunungan itu ada pohon kelapa, tetapi hasilnya pun akan berbeda. Kemudian yang keempat ada faktor kehidupan atau biotik. Manusia merupakan faktor biotik yang mempengaruhi paling dominan terhadap tatanan kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi. Nah, jadi kita tahu bahwa manusia itu berpengaruh terhadap persebaran hewan dan tumbuhan. Kenapa gitu? Karena manusia itu bisa membawa misalnya gitu kan, kayak kucing Persia atau angora dan segala macamnya itu kan berasal dari luar negeri. Kemudian karena memang ada manusia yang bisa melakukan membawa hewan-hewan tersebut, akhirnya bisa tumbuh di daerah-daerah yang lain. Artinya manusia itu berpengaruh terhadap persebaran hewan dan tumbuhan. Seperti itu. Jadi ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap persebaran hewan tumbuhan. Yang pertama tadi iklim, yang kedua itu adalah tanah, kemudian yang ketiga adalah fisiografis, dan kemudian yang keempat adalah faktor kehidupan atau biotik. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas tentang flora di Indonesia. Flora di Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu flora Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, di wilayah Indonesia bagian barat termasuk iklim AF, dan flora Indonesia bagian barat sejenis dengan flora di Asia. Wilayah ini terdapat hutan hujan tropis. Ya, kita tahu bahwa Indonesia bagian barat itu memiliki jenis tanaman yang seperti di daerah Asia, ya di benua Asia. Karena apa? Memang dengan iklim yang tropis ya, sehingga tanaman itu tumbuh besar, kemudian ada pohon-pohon yang besar dan berdaun lebar. Berbeda dengan Indonesia bagian tengah ya. Di Indonesia bagian tengah ini termasuk dalam iklim AM. Flora di Indonesia bagian tengah merupakan daerah peralihan antara Indonesia barat dengan Indonesia bagian timur. Nah, jenis floranya sendiri ada pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis, kemudian pada musim kemarau daunnya gugur, pada musim penghujan mulai bertunas. Kemudian baru Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur itu termasuk iklim AW. Jenis flora di Indonesia bagian timur sama dengan flora yang ada di benua Australia, karena sebelum zaman glasial Indonesia Timur satu daratan dengan Australia. Jadi kalau misalnya kita bahas kembali berbicara tentang pergerakan lempeng, ya kita tahu bahwa Indonesia itu yang bagian barat merupakan bagian daripada benua Asia. Ya, dulunya berupa daratan, kemudian seiring dengan berjalannya waktu terjadi pencairan es sehingga permukaan air laut itu naik, dan sehingga banyak pulau-pulau kecil yang tenggelam, sehingga Indonesia itu membentuk negara kepulauan. Nah, sedangkan Indonesia bagian timur itu merupakan pecahan dari benua Australia, sehingga jenis-jenis tanaman, kemudian jenis-jenis hewannya pun itu memiliki kesamaan dengan yang ada di benua Australia. Kalau Indonesia bagian tengah itu merupakan jenis tumbuhan dan hewan khas ya, atau dikatakan dengan endemik. Kemudian ada fauna di Indonesia. Sama di Indonesia juga faunanya terbagi menjadi 3, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, dan Indonesia bagian tengah. Ya, Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah itu dibatasi dengan garis namanya garis Wallace ya. Artinya yang membatasi Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah. Kemudian Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur itu dibatasi dengan garis yang namanya garis Weber. Nah, jenis-jenis hewannya pun memiliki perbedaan. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Umi sampaikan, walaupun sedikit. Silahkan kalian gali pengetahuan. Jangan pernah merasa puas dengan satu sumber, tapi tetaplah belajar dan cari referensi yang lain untuk memperkaya wawasan kalian. Demikian yang dapat Umi sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, apabila ada hal-hal yang kurang pas, silahkan dikomunikasikan. Kemudian silahkan komen untuk absen kalian melalui kolom komentar di YouTube ini.